Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Gunung Kencana, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 3 Gunung Kencana. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kegiatan desalinasi budaya positif sebagai salah satu tugas dari Ibu Imas Mas Daningsi sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi dari calon guru penggerak, kemudian yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk kepercayaan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wa alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Gunung Kencana. Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Mas Daningsi selaku calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini rangkaian dari kegiatan dari tugas Bu Imas dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Ini sangat sesuai sekali dengan kondisi sekolah kita saat ini yang perlu kita tingkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita, yang nantinya budaya positif ini akan berpengaruh kepada kinerja kita dan juga berpengaruh kepada anak-anak, terutama bagaimana anak-anak nanti biasa melaksanakan budaya positif di sekolah. Bicara tentang budaya positif di sekolah, sebenarnya ini merupakan kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah, baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, terutama mungkin yang nanti kita tekankan adalah bagaimana kita bisa membangun budaya positif dalam diri anak atau siswa. Bisa diibaratkan bahwa sekolah itu sebuah ladang, tempat untuk penyemaian bibit. Nah, untuk itu maka di sekolah ini adalah sebagai tempat yang cocok untuk menyemai bibit, yaitu siswa yang nanti di sini akan dididik atau dikelola oleh guru sehingga anak-anak nanti bisa menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan.
ini sejalan dengan program pemerintah sekarang tentang pembentukan karakter peserta didik yang diharapkan akan tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang saya singkat 4P dan MK. 4P itu apa saja? 4P itu yang pertama adalah berakhlak dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Dan yang keempat itu bernalar kritis. Sedang MK-nya yaitu mandiri dan kreatif. Nah, ini sangat sesuai dengan bagaimana kita nanti bisa membangun budaya positif di sekolah. Terkait dengan budaya positif nanti, ini akan berkaitan dengan yang namanya disiplin, ya. Disiplin dari siswa kita. Nah, banyak disiplin yang bisa nanti ditanamkan di sekolah sehingga nanti ini bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Memang tidak mudah untuk mendisiplinkan siswa karena disiplin itu sebagai sebuah proses, bukan ujuk-ujuk yang artinya begitu lahir anak langsung bisa berdisiplin, tapi perlu waktu dan proses. Nah, sehingga ini adalah tugas dan peran dari kita sebagai pendidik untuk mengajarkan bagaimana siswa nanti bisa punya disiplin dalam segala hal, baik disiplin belajar, disiplin waktu, dan juga disiplin dalam berpakaian. Sehingga kalau itu semua bisa tercapai, maka ini tentu akan membawa dampak yang sangat positif bagi kehidupan di sekolah. Barangkali itu saja sambutan atau pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi destinasi budaya positif dari calon guru penggerak. Kepada Ibu Mas Ningsi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Nunung sebagai moderator. Izin berdiri sebelumnya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gunung Kencana dan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Gunung Kencana, yang alhamdulillah pada hari ini bisa menyempatkan hadir ya membersamai saya dalam acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama kita haturkan terima kasih ya dan sudah berkenan hadir dalam acara ini, sehingga saya di sini bukan maksudnya menggurui ya, hanya sebagai memfasilitasi dan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya, dan kita diskusi aja, sharing gitu ya, berbagi pendapat. Kemudian nanti ketika misalkan ada yang tidak mengerti, saling memberi informasi saja. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu,
Di sini pada acara diseminasi modul 1.4 ya, budaya positif. Alhamdulillah saya sudah mempelajari modul ini dan ingin berbagi praktik dan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita ini. Di sini sebenarnya sudah terlaksana ya budaya-budaya positif yang ada. Hanya saja mungkin kita tanpa sadar, dan mungkin ini bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk kontinuitasnya, seperti misalnya budaya literasi ya, kemudian jumsih ya, Jumat bersih, kemudian jumji, Jumat mengaji, dan senam bersama atau berolahraga bersama. Dan yang belum ada fotonya di sini, misalkan makan bersama atau sarapan bersama, kemudian sholat zuhur berjamaah. Dan yang lainnya seperti kegiatan 5S juga ya, itu termasuk ke dalam budaya positif. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tematik kepada Bapak Ibu semuanya ya. Apakah Bapak Ibu setuju apabila, nah ini silahkan dijawab ya sama Bapak Ibu semuanya. Bebas ya, kita tergantung pemikiran dan pemahaman kita. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Silakan coba setuju atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju. Nah, coba Bu Eva. Bu Eva katanya setuju. Ada yang tidak setuju nggak? Setuju. Nah, coba Pak Arul, silakan. Nah, menurut Arul mungkin pemberian hukuman itu bagaimana kita untuk memberikan hukumannya, entah itu hukuman dengan obrolan ataupun dengan secara. Tapi kalau dengan secara fisik menurut Arul tidak boleh ya. Mungkin kita dengan secara omongan ke siswa terlebih dahulu dengan pendekatan bagaimana hukuman itu yang akan dijalankan seperti itu. Oke, baik ya. Jadi untuk poin pertama setuju. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Kira-kira Pak Ihsan apa alasannya? Alasannya karena ketika siswa mendapatkan sebuah reward itu menjadi sebuah motivasi. Dengan salah satu contoh, ketika ada kenaikan kelas, kita bisa memberikan hadiah itu sebagai sebuah stimulus. Jadi ketika siswa mendapatkan peringkat, itu bukan menilai dari bentuk hadiah yang dia peroleh, tetapi ada sebuah prestasi dan ada sebuah ciri atau simbolik seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan tematik yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ibu-ibunya belum kedengeran ya suaranya? Kurang setuju. Nah, silakan Ibu Ila. Untuk pertanyaan, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Di sini saya kurang setuju ya, karena kita belum tahu masalahnya apa dulu. Kemudian solusi itu juga bukan hanya guru yang berperan harus memberikan solusi, tapi dari semua pihak gitu ya. Misalkan siswa bermasalah di kedisiplinan, nah itu jangan hanya gurunya yang harus memberikan solusi, tapi dari semua pihak, misalnya dari pihak keluarga, dari pihak sekolah, dan dari siswa atau murid itu sendiri, dari dalam murid itu sendiri gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik ya, terima kasih Bu Ila. Kemudian pertanyaan selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak? Setuju
Setuju atau tidak? Kurang setuju. Setuju ya, Bu Enci, Bu Susi, silakan. Yang poin keempat, guru berperan sebagai teman atau bagi murid. Saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kalau terlalu dekat, murid itu biasanya kayak kolokan gitu ya Pak ya. Terus yang keduanya menganggap teman ke guru, jadi kalau pas belajar gitu, ya kurang apa ya, kurang menghormati pada guru gitu saja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk pertanyaan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid, kurang setuju karena tadi nanti akan mengurangi rasa hormat mereka ya, terutama kepada guru. Baik, terima kasih. Itu ya beberapa pertanyaan. Terima kasih, responnya sangat bagus sekali. Ini nanti mudah-mudahan akan terjawab pada kegiatan kita hari ini. Ini saya simpan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat apakah terjawab atau tidak dari kegiatan kita atau diseminasi ini. Untuk membangkitkan semangat, kayaknya udah di awal udah lepas ini ya. Coba silakan kita berdiri dulu biar rileks. Ya, biar rileks kita berdiri dulu. Nanti kita ini aja slogan SMP kita aja ya. Kalau saya bilang SMP Negeri 3 Gunung Kencana, oke, bisa. Ya, biar semangat. Baik, bisa dimulai ya Bapak Ibu? Bisa. SMP Negeri 3 Gunung Kencana, oke, bisa. Satu kali lagi biar semangatnya keluar. SMP Negeri 3 Gunung Kencana, oke, bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan kepada pembahasan kita pada budaya positif ini. Ada beberapa konsep inti. Yang pertama yang akan kita pelajari atau yang akan kita paparkan hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol ya guru dan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, mudah-mudahan ini dapat tersampaikan semuanya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran sebagai paradigma baru. Nah, di sini kita mungkin sudah tidak asing ya mengenal adanya profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa nilai dari profil pelajar Pancasila yang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri ya. Nah, itu beberapa nilai yang ingin kita wujudkan ke peserta didik kita. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini kita selama ini masih mempunyai pemahaman mungkin yang kurang tepat, di mana ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru mempunyai hak gitu ya untuk mengontrol murid-murid kita. Padahal di sini tidak dibenarkan. Jadi seorang guru itu kita hanya sebagai penuntun, bukan pengontrol. Ya, jadi nanti di sini kita tidak bisa memaksakan atau misalkan tidak bisa
mengatur siswa ini harus seperti apa. Tidak. Jadi biarkan mereka memenuhi kebutuhan belajar mereka, kita hanya sebagai fasilitas. Kemudian ilusi yang selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata ini juga hal yang salah, ya. Jadi penguatan yang menurut kita positif belum tentu bermanfaat buat mereka. Bisa jadi mereka mungkin tertekan dengan apa yang kita kuatkan, atau misalkan mereka tidak menerima. Jadi malah ini akhirnya tidak efektif. Selanjutnya bahwa kritik dan saran itu bisa membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakternya. Nah, ini juga sama ya. Jadi miskonsepsi. Ternyata kritik kita atau misalkan ini membuat rasa bersalah ini tidak bisa menguatkan karakternya, bahkan ini bisa menurunkan. Jadi karakter orang itu kalau misalkan menurut kita baik nih dengan cara ini, ternyata belum tentu ya kepada beberapa orang. Bisa jadi mereka tidak bisa menerima hal tersebut sehingga karakternya bisa jadi minder nih. Menurut kita kasih pendapat nih ke siswa kita harus seperti ini, belajar yang rajin dan ini. Ternyata itu tidak diterima oleh mereka sehingga mereka merasa rendah diri, minder dan lain sebagainya. Selanjutnya bahwa orang dewasa ini dia berhak memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa, seorang guru itu dewasa daripada muridnya. Nah, berhak memaksa. Nah, ini ternyata tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada siswa. Kita memaksa, kamu nanti belajar selesaikan bab ini harus sampai selesai misalkan dengan nilai yang bagus. Nah, tidak bisa kita memaksakan seperti itu. Karena siswa juga berhak mempunyai kebutuhan belajarnya, harus terpenuhi ini. Tadi dengan adanya pembelajaran terdiferensiasi, jadi mereka disesuai dengan potensi atau bakat mereka, sehingga pembelajaran itu bisa mereka penuhi sendiri gitu ya. Kita hanya memfasilitasinya saja. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut aja ya. Kemudian selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ya dengan pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua teori. Yang pertama dengan respon ya, stimulus respon. Stimulus respon yang pertama yaitu realita kebutuhan kita sama. Nah, ternyata di stimulus kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda karena setiap siswa itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Kita ini sebagai guru memandang mereka kebutuhannya sama untuk belajar. Ternyata beda. Bukan hanya belajar saja yang mereka inginkan, ya, tetapi bagaimana mereka bisa mempelajari pembelajaran yang ada di sekolah dengan cara mereka sendiri. Itu. Selanjutnya yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita kadang-kadang menyamaratakan ya gambaran menurut versi kita. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Dengan teori kontrol yang ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak menggunakan kacamata, jadi penglihatan saya kurang begitu normal. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi siswa yang bisa mengontrol, bukan guru. Kita kadang-kadang berpendapat kita sebagai guru bisa mengontrol siswa. Yang terjadi pada miskonsepsi tadi ya. Ternyata yang dapat mengontrol siswa itu ya diri mereka sendiri, yang keluar dari keyakinan mereka sendiri. Disebut dengan motivasi intrinsik yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maaf ya, walaupun dekat saya tidak terlihat. Kemudian selanjutnya model berpikir menang dan salah. Nah ini pada teori kontrol metodenya win-win solution ya. Bu Isya, win-win solution ini
Jadi kita metodenya menang. Jadi kalau menang salah, kalau kita berpendapat kadang-kadang ada yang menang, ada yang salah, ada yang betul, ada yang salah. Ya, ada dua sisi berbeda. Ternyata pada teori kontrol itu kita menerapkan menang. Jadi bagaimana caranya siswa itu menang, benar. Seperti itu. Jadi kita meyakini ke mereka, memberikan pemahaman kalau misalkan ketika ada masalah itu harus ada solusi. Solusinya bagaimana menang. Itu. Selanjutnya, nah di sini materi yang selanjutnya adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Mungkin Bapak Ibu pernah kan? Ya, kita sering mendengar apa itu disiplin. Disiplin itu apa kira-kira? Tepat waktu. Bu Susi. Ada lagi? Mematuhi peraturan. Ada lagi? Apa sih disiplin itu? Pak Ihsan mungkin? Kalau tidak salah minggu kemarin Pak Ihsan membahas disiplin ya pada amanat upacara. Silakan Pak Ihsan. Mohon izin untuk menjelaskan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu merupakan sebuah kepatuhan atau ketaatan kepada aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam prosesnya, disiplin itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Artinya apa? Ketika siswa dipaksa untuk mematuhi sebuah aturan, itu harus ada proses tahapan penyesuaian. Tahapan penyesuaian itu diartikan sebagai anak-anak itu dilakukan untuk memperoleh kesadarannya. Karena proses belajar tercipta itu tanpa adanya pengaruh dari luar. Ketika ada pengaruh dari luar, dalam proses disiplin itu artinya siswa tidak terpaku kepada aturan. Artinya apa? Harus menimbulkan rasa kesadaran. Jadi sepenuhnya itu hal yang dapat menerapkan sebuah kedisiplinan yaitu adalah kesadaran setiap peserta didiknya. Ya, sekian. Baik, terima kasih Pak Ihsan ya. Nah, dari penerapan disiplin ini ada beberapa cara ya. Cara penerapan disiplin yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tadi benar kata Pak Ihsan, intinya kita ingin menumbuhkan kesadaran sehingga nilai-nilai kebajikan itu akan muncul ya dengan sendirinya. Kemudian lebih ke arah disiplin diri ini yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin itu dapat timbul dari diri sendiri, bukan karena kita memaksa, bukan karena kita memuji, atau bukan karena kita menghukum. Misalnya, ketika siswa datang tidak tepat waktu ke sekolah, kita hukum. Nah, akhirnya mereka besok lagi datang lagi. Kenapa? Karena takut akan hukuman tersebut. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita lengah, ya, guru misalkan tidak menghukum lagi nih, tidak memanggil lagi siswa yang bermasalah, akhirnya mereka lalai, kembali lagi ke awalnya. Karena tadi bukan dari motivasi intrinsik, ya, karena tadi ada hukuman. Jadi penerapan disiplinnya belum bagus gitu ya, belum tepat. Kemudian misalnya kita sebagai guru, Bapak Kepala Sekolah memberikan waktu masuk sekolah itu misalkan jam 7.15. Kita datang karena Bapak Kepala Sekolah memberikan aturan seperti itu supaya disiplin guru-gurunya. Ternyata Bapak Kepala Sekolah tidak ada dan akhirnya tidak memantau atau mengawas lagi, memberikan pengawasan lagi, sehingga kita santai aja, Bapak Kepala Sekolahnya juga nggak ada, misalkan atau belum datang dan lain sebagainya, Bapak Kepala Sekolahnya lagi rapat. Nah, tadi karena tidak berasal dari diri ya, motivasinya tidak berasal dari diri kita sendiri. Jadi hanya dari aturan atau paksaan, atau misalkan ketika kita memberikan ujian kepada siswa. Nah, kamu ini misalkan ya belajarnya seperti ini, bagus sekali. Nah, ketika misalkan dia nanti selalu kita puji, akhirnya ada waktunya kita tidak memujinya.
mereka akan kecewa ya, karena tidak sesuai ekspektasi mereka. Kok saya sudah memberikan hasil 100 misalkan Bu Eva ya matematikanya tidak dipuji misalkan sama Bu Eva, akhirnya dia semangatnya down lagi seperti itu. Akhirnya tidak kedisiplinnya itu menurun. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kita harapkan dari disiplin itu akan muncul nilai-nilai kebajikan. Jadi apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang universal. Nah, contoh dari nilai kebajikan ini yang pertama ya dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang tadi, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya dari keterampilan hidup ya atau namanya life skill. Nah, ini dapat dipercaya lurus hati, pendengar, kemudian yang aktif, menjadi pendengar yang aktif ya, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Selanjutnya ini Bioprimarius program atau disebut juga FYP. Yang pertama nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi ya. Toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati juga termasuk ke sini, kemudian keingintahuan, ya, kreativitas. Nah, di sini kita kadang ini yang menjadi fokus kita, kreativitas, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas siswa, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita munculkan kepada siswa, yang ingin kita harapkan sehingga mereka bisa memberikan nilai positif ya dalam kehidupan mereka ataupun baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kembali ini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Adalah kebutuhan segala sesuatu ya yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik ya yang ingin kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Ketika setiap orang, saya yakin ya, tidak ada yang ingin hidupnya menderita. Kita bekerja karena itu adalah kebutuhan dasar kita. Kita ingin mapan, kita ingin memberikan kebutuhan kepada anak, istri mungkin ya, Pak Isan ya. Jadi supaya mereka itu terpenuhi kebutuhannya sehingga kita lebih semangat untuk bekerja seperti itu. Nah, itu disebut sebagai kebutuhan dasar. Jadi memiliki tujuan, kemudian ada usaha. Usahanya itu pasti usaha yang terbaik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian di sini apa sih kebutuhan bertahan hidup itu? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Jadi kebutuhan pokoknya ya sehingga kita bisa survival ya WIS namanya. Sehingga kita bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Nah, apa sih kebutuhan kasih sayang itu Pak Harun? Nah, ada rasa diterima, ya, kemudian dipedulikan. Kadang-kadang kita dicuekin aja, nggak mau ya pasti seperti itu. Jadi kodrat anak ya, kodrat manusia itu ingin diperhatikan, maka ini masuk ke dalam kebutuhan kasih sayang. Kemudian kerjasama, dipedulikan tadi ya, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Kadang-kadang ada anak yang dicuekin, kemudian tidak diikut sertakan dalam suatu kelompoknya. Nah, ini nanti masuknya ke kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan, kadang-kadang ada anak yang ini karakternya menguasai, ingin menjadi pemimpin. Kadang-kadang dia itu maju lagi, belum kita tunjuk siapa yang ingin menjawab nomor sekian, misalnya dia maju lagi. Pertanyaan selanjutnya maju lagi. Nah, ini berarti ada karakter siswa dia ingin menjadi penguasa atau menjadi pemimpin. Nah,
Ada harga diri, tadi keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, kemudian diakui dan didengar. Itu kebutuhan siswa, maksudnya kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini ada nilai kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan itu bermain, humor, ya, antusias, kemudian tertawa. Tertawa itu butuh ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai kebutuhan kita, refreshing ya. Nah, ini untuk kesenangan. Jadi sekali-kali healing itu perlu ya. Ini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi yang pertama hukuman, untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk agar kita dihargai, dipuji. Nah, motivasinya jadi ada beberapa faktor ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika kita seorang guru itu harus bisa melihat motivasi perilaku siswanya. Ketika siswa kita termasuk ke poin yang pertama dan kedua, berarti ini mereka mendapatkan motivasi secara eksternal. Berarti dari luar, karena mereka hanya ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, makanya mereka mematuhi peraturan misalkan ya, karena takut dihukum. Nah, kemudian ingin mendapatkan reward tadi. Kalau misalkan saya tidak mendapatkan nilai 100, saya tidak akan diberikan hadiah pulpen sama Bu Susi. Nah, berarti menunggu-nunggu tuh tidak mendapatkan hadiah misalkan. Jadi terjawab tadi ya pertanyaan kita di pematik yang pertama ya. Ada 3 pertanyaan itu, ketika kita memberikan hadiah itu ya dapat meningkatkan prestasi. Nah, ternyata ini masuk ke hal yang miskonsepsi tadi ya, hal yang salah. Jadi ini seharusnya dihindari. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru? Nah, ini memunculkan motivasi secara internal. Tujuannya apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berikan pemahaman, gali motivasi mereka yang ada di dalam diri mereka. Ketika belajar, kamu motivasinya apa misalnya. Kita gali terus, berikan penguatan yang positif sehingga motivasi itu akan timbul dari diri mereka sendiri. Sehingga, nah, guru itu harusnya ini dapat menghindari hukuman, pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kembali lagi tadi, ketika kita membiasakan kepada siswa kita memberikan reward, memberikan punishment ya dengan misalkan hadiah-hadiah. Nah, ternyata ini kurang efektif Bapak Ibu. Saya juga baru ini ya, ada hal yang baru yang dapat saya dapatkan dari ilmu guru penggerak ini. Salah satunya ini, saya dulu juga beranggapan sama seperti Bapak Ibu. Ketika kita memberikan prestasi, reward ya kepada siswa, kita ingin menunjukkan menaikkan prestasi siswa. Nah, ternyata hal ini salah. Jadi harus kita hindari. Yang lebih utama ini memunculkan nilai-nilai yang ingin mereka, yang ada pada diri mereka, sehingga itu bisa menjadi motivasi intrinsik. Baik, selanjutnya ini konsekuensi. Nah, dalam ini ya ada yang namanya konsekuensi dengan hukuman. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan istilah konsekuensi. Kira-kira nih Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena dia terlambat ke sekolah. Biasanya kan Bapak Ibu guru dulu ya, mungkin zaman sekarang tidak ada lagi ya. Kalau kita telat datang ke sekolah, suruh menulis 1 lembar atau 2 lembar buku. Atau misalkan ini 100 kali, "saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah". Ini termasuknya konsekuensi apa hukuman? Hukuman.
Jadi mencatat 100 kali dalam buku. Nah, ini kenapa bisa disebut hukuman, Bu? Baik, menurut saya untuk poin 1 mencatat 100 kali dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Menurut saya itu adalah termasuk hukuman karena dengan diberikan hukuman tadi ya yang saya sebut hukuman tadi belum tentu membuat si anak tersebut jerak gitu ya, seperti itu. Justru mungkin dengan kegiatan tadi mencatat 100 kali tadi bisa membuat si anak itu minder atau down gitu ya, sehingga mungkin akan malah mempengaruhi kehadiran dia ke sekolah atau malah akan membuat dia sering terlambat lagi ke sekolah seperti itu. Baik, terima kasih ya. Jadi ini hukuman secara fisik ya, karena ini sudah menyentuh fisik ya, dia melakukan, nah berarti hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah, ini hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya yang ada di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja misalkan ya. Jadi suruh dibersihkan sama ibu gurunya. Nah, ini hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi ya, karena itu berasal dari tingkah laku dia yang salah sehingga diberikan itu sebagai imbalan dari konsekuensinya. Nah, kemudian berdiri di lapangan kelas karena tidak dapat menjawab pertanyaan guru. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman itu. Berdiri di depan kelas karena tidak dapat menjawab pertanyaan guru. Konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena merusak buku teman. Nah, kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit, misalnya pelajaran Pak Arul nih, pelajaran PJOK. Ya, ini masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi sih. Konsekuensi. Hukuman bisa sih. Lari keliling lapangan, ya bisa ya. Saat pelajaran PJOK. Oke, ini ya kita bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kita lihat apa sih hukuman tersebut. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, spontanitas. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Dari kita aja nih, dari guru aja. Kita tidak meminta siswa itu seperti apa. Ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik tadi misalkan ya bisa membersihkan WC, kemudian lari-lari gitu ya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ibu, nah konsekuensinya apa nanti? Misalkan disepakati, ibu berdiri di depan kelas, nah itu konsekuensi. Ya, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi konsekuensi itu tetap memberikan efek kepada murid tidak nyaman. Ya, karena mereka ya mau tidak mau artinya ya harus melaksanakan konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid gitu ya. Jadi guru itu selalu mengharapkan murid itu harus seperti itu. Nanti dia kalau misalkan tidak bisa harus seperti ini kamu nanti konsekuensinya seperti sebagai imbalannya. Nah, pada tahap hukuman dan konsekuensi ini ternyata kurang efektif juga Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai guru? Sebagai guru kita diharapkan langkah yang ketiga. Langkah yang pertama, yang kedua ternyata masih belum efektif. Langkah yang ketiga adalah restitusi. Bagaimana prosesnya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi direstitusi. Kita ini ingin membuat siswa kita yang salah bagaimana nih kondisinya.
Jadi tanpa menjudge ya, tanpa menjudge siswa itu oh seperti ini. Dia nilainya 50 misalkan ya. Kita mengharapkannya di atas 60. Kamu itu malas, kamu itu bodoh. Menjudge. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kita menawarkan, kamu memberikan, kamu bisa melakukan kesalahan seperti ini. Bagaimana awalnya kamu bisa seperti itu? Kenapa alasannya? Pasti ada faktor-faktornya. Mungkin karena dia datang terlambat ke sekolah, bisa jadi begadang, atau misalkan punya masalah di keluarganya, ada bapak atau ibunya yang sakit, dia nungguin sampai larut malam, bisa jadi, kita nggak tahu ya, bisa seperti itu, atau hal-hal yang lain, sehingga kita tidak ngejudge begitu saja kepada siswa yang bermasalah tersebut. Jadi kita menggali informasi yang ada pada dirinya, biarkan siswa itu melakukan restitusi sendiri. Kemudian dia siswa itu diberikan kesempatan untuk mencari solusinya. Kira-kira nih dengan kesalahan seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan ya sebagai solusinya, sehingga kita tidak memaksakan kamu harus seperti ini, lari lapangan misalnya, tidak memaksakan, tetapi Bu saya akan membersihkan lapangan. Nah itu dari dirinya sendiri tanpa kita memaksa, sehingga dia akan menyadari kalau misalkan melakukan perbuatan tersebut, oh berarti salah, nanti akan seperti ini efeknya. Nah itu disebut dengan restitusi. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Ada 5 ya posisi kontrol, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ada tadi jawaban, mudah-mudahan terjawab ya tadi di pertanyaan awal, pertanyaan tematik. Seorang guru itu menjadi penghukum posisinya. Ada yang seperti ini Bapak Ibu? Kalau saya pernah, sering malah. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Saya banget nih. Kadang-kadang kalau ada siswa, wah, kamu misalkan ini datang terlambat ke sekolah, kamu nggak kasih sama ibu kamu membiayai, memberi jajan. Ya, saya banget, saya selalu kayak kadang-kadang ke siswa seperti itu ya. Jadi membuat mereka merasa bersalah akhirnya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, sebagai teman tadi kan ya, apakah sebagai teman itu efektif? Ternyata kurang Bapak Ibu ya. Kadang-kadang benar tadi kata Bu Susi ya. Jadi mengurangi kehormatan dia ke guru. Nah, nanti ketika misalkan gurunya tidak ada, atau dia akan melakukan apa yang namanya ketergantungan, harus ada ibu guru saja. Memang awalnya berpengaruh baik kepada siswa, tapi ketika kita tidak ada di dekatnya, suatu saat ibunya ibu Susinya misalkan nggak ada, saya nggak nyaman dengan ibu Nunung misalkan ya, jadi dia itu ketergantungan dengan guru tersebut. Nah itu sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau ini nanti kita misalnya ketika ada siswa datang terlambat, ada peraturannya nih. Kamu tidak mematuhi peraturan disiplin poin sekian, harus datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kita selalu berbicara peraturan. Itu disebut posisi guru sebagai pemantau. Jadi seorang pemantau itu punya dasarnya peraturan. Ada selalu berbicara dengan dasar-dasar, ya, tidak dengan pendapat dia sendiri. Selalu mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima, nah sebagai manajer. Manajer itu apa? Mengelola, mengatur. Nah ini posisi manajer ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Kalau bisa ini ya, kalau misalkan kita masih melakukannya untuk poin 1 sampai 4 ini dikurangi. Mudah-mudahan kita bisa beralih ke manajer. Nah, posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita berduduk bersama dengan siswa. Kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada diri murid tersebut. Dia bisa menemukan identitas dirinya. Kita bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki diri dengan tadi memberikan penguatan keyakinan, yang menanyakan keyakinan bagaimana, apakah dia salah
Kita tidak ingin mencari siapa yang salah atau yang benar, tetapi biarkan anak itu yang merasakan sendiri, yang menentukan, yang menilai dirinya sendiri perbuatannya apakah salah atau benar. Kemudian bagaimana nanti solusinya? Solusinya tawarkan kepada dia sendiri. Mau bagaimana? Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Baik, Bapak Ibu. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasusnya begini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat pelaksanaan upacara bendera. Nah, kalau seorang guru sebagai penghukum, maka dia akan melakukan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Nah, bagaimana sebagai pembuat rasa bersalah? Sudah berapa kali ibu harus memberitahu kamu sudah mengecewakan ibu, nak. Sudah berapa kali ibu bilang, kamu harus tepat waktu datang ke sekolah. Ibu kecewa dengan perbuatan kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana dengan teman? Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Yang sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita memberikan keringanan. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita memberikan kesempatan mereka untuk meringankan. Jadi dianggap biasa-biasa aja sehingga kesannya memang bagus ya kita sebagai teman. Tetapi ternyata ini kurang efektif, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Aturan sekolahnya adalah ini. Kamu tahu kan? Nah, jadi dia selalu berbicara dengan siswa ketika ada yang salah, hukuman, aturan ya, aturan. Jadi aturannya selalu dibawa-bawa, selalu diucapkan. Itu dia sebagai pemantau. Nah, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini sudah berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Nah, ini kalau ini sebagai manajer ini harusnya Bapak Ibu memberikan restitusi tadi, melakukan langkah-langkah restitusi ya, seperti itu. Kemudian, nah ini posisi kontrol seperti apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa nih? Saya kecewa sekali. Nah, membuat rasa bersalah. Jadi ketika kita tanpa sadari selalu ngomong seperti ini ke murid, berarti kita sedang berada pada posisi kontrol merasa bersalah. Memang enak ya, kadang-kadang kita secara spontanitas ya seperti itu. Jadi kita menganggap ketika kita membuat anak merasa bersalah, kita itu sudah melakukan tindakan bangga ya, bangga kita sudah melakukan tindakan yang benar dengan harapan mereka tidak akan mengulangi lagi. Ternyata Bapak Ibu ini adalah yang tidak efektif. Kemudian selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Memantau. Bisa ya Bu ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa? Nah, tadi ya manajer. Jadi ketika kita sudah pada tahap ini berarti kita sudah bagus, Bapak Ibu. Kita mempunyai posisi kontrol yang diharapkan. Jadi kita selalu memberikan option ya kepada siswa, pilihan solusinya seperti apa. Kemudian ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa ini? Sebagai ya betul Bu. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa ini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak melaksanakan tugas. Pemantau ya. Nah, jadi kalau yang tadi yang kedua itu hukuman ya, hukum. Nah, kalau yang tadi yang terakhir adalah pemantau. Jadi karena ada peraturan kalau misalnya tidak mengerjakan tugas ya tidak mendapatkan nilai. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Kenapa bukan peraturan kelas Bu? Keyakinan kelas.
Bedanya peraturan dengan keyakinan apa Bapak Ibu? Siapa yang dapat menjelaskan? Ya Bu Nunung. Bedanya keyakinan sama peraturan kelas. Kalau keyakinan ini mungkin bersifat dari kesepakatan atau kesadaran dan bukan dari diri mereka masing-masing. Kalau peraturan itu dibuat oleh suatu atau guru yang membuat, mungkin seperti itu. Ya betul sekali Bu. Ya kalau peraturan ini dari satu pihak, ya dari satu arah saja. Misalkan sekolah sudah membuat kesepakatan peraturan mulai dari baju, ketepatan waktu, disiplin dan lain sebagainya, aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah diberitahukan kepada siswa ya harus dipatuhi. Itu adalah peraturan. Beda dengan keyakinan. Nah, kalau keyakinan itu datangnya dari semua warga sekolah meyakini, memberikan suatu kesepakatan. Nah, itu adalah keyakinan yang mudah-mudahan ini harapannya bisa dilakukan oleh kita semua. Kenapa? Karena kita sendiri yang memunculkan nilai tersebut untuk disepakati. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini bersifat abstrak ya, terlihat. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, nggak boleh misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu pernyataan negatif. Tetapi kalau kita buat ke dalam pernyataan positif, simpanlah atau buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kalau banyak-banyak siswa pusing. Peraturan yang mana ya Pak? Jadi sedikit saja kita buat peraturan di kelas, ya, agar mereka ingat. Atau dengan kata-kata yang mudah diingat, nah itu boleh ya bisa. Atau misalkan dengan singkatan-singkatan itu lebih bagus. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan banyak-banyak, yang penting keyakinan itu bisa dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kita bersama dengan siswa dikumpulkan, ditawarkan kira-kira mau apa nih kesepakatan kelas kita. Setiap kelas A, B, kemudian kelas 8, 9, 7 ya, itu berbeda-beda keyakinan kelasnya, tergantung dengan pemahaman yang muncul, nilai-nilai kebajikan yang mereka munculkan itu. Nah, kemudian keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi itu sangat penting sekali. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang tadi sudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini contohnya untuk kelas 9 sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Mungkin ini videonya tidak tepat ya. Kemudian kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, kalibrasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Identitas siswa. Kenapa kamu misalkan bisa seperti ini? Nah, untuk menstabilkan siswa di sini, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya ya, yang bisa kita lontarkan kepada siswa, sebagai ciri kita sudah melakukan penstabilan identitas. Berbuat salah itu wajar, nah. Jadi kita menstabilkan, jangan kita memojokkan. Buat siswa itu stabil dulu emosinya, identitasnya. Jangan kita mendesak atau misalkan menuduh sesuatu yang belum tentu kebenarannya sehingga mereka down gitu ya, tidak mempunyai kepercayaan diri akhirnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Setiap
setiap orang pasti mempunyai kesalahan misalnya. Pernah Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan kesalahan seperti ini adalah suatu hal yang wajar. Kemudian misalkan kamu berhak merasa seperti itu. Ketika misalkan siswanya ada yang mencontek, temannya ada yang mencontek, kita marah anaknya. Nah, kamu berhak marah seperti itu. Jadi kita jangan langsung menjudge ya kepada siswa. Kemudian selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan yang bagaimana yang tidak sesuai, ya? Atau misalkan yang salah, yang seharusnya tidak kamu lakukan. Nah, itu bagian dari validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kembali lagi kita tanyakan ke anak-anak. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita, Bu, disiplin, tepat datang ke sekolah tepat waktu. Nah, berarti kamu sudah melanggar keyakinan poin yang mana? Nah, kita tanyakan ke mereka, biar mereka sadar. Atau misalkan yang lainnya, nilai apa yang telah dipelajari bersama atau disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu. Ini contoh dari tindakan atau kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan dengan siswa yang mempunyai kasus yaitu tidak menghargai teman. Jadi ketika temannya yang sedang piket ini diganggu, ya sehingga temannya merasa tidak dihargai. Kemudian yang terakhir, ini penutup ya, dalam menerapkan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial, baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among di sini dia sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Nah, ini salah satu amanat dari standar nasional pendidikan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada sedikit pantun. Pergi ke Jawa mengetik kopi. Cakep. Jangan lupa membawa kotak. Cakep. Mari jaga budi pekerti. Cakep. Agar hidup menjadi berakhlak. Baik, terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Murta, rekan kerja dari Mas dan Misi SPD selaku CGP Angkatan 9. Setelah saya mengikuti simulasi budaya positif, refleksinya adalah saya mengetahui penerapan budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah dan memahami posisi kontrol yang seharusnya saya lakukan. Harapan saya setelah mengikuti simulasi ini adalah bisa menerapkan budaya positif di sekolah dan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Siapa yang tahu keyakinan kelas? Sebuah yang dilaksanakan bersama. Ya, sesuatu atau aturan yang harus kita laksanakan bersama. Nah, bagus tadi ya kata Kohar. Ada lagi yang tahu keyakinan kelas? Apa baru mendengar istilah itu? Ya. Nah, keyakinan kelas itu merupakan suatu nilai-nilai ya yang universal, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang berasal dari kalian sebagai siswa, kemudian kita laksanakan juga oleh kita semua dan diyakini oleh semua warga sekolah untuk tadi ya tujuannya membangun sebuah harapan kelas kita. Harapan kelasnya apa? Harmonis, tentram, damai, dan aman.
Sip, harmonis, tentram, aman, damai, membuat kita itu nyaman belajar di kelas. Nah ini kita buat keyakinan kelasnya. Yang ini ada beberapa poinnya. Silahkan kalian tulis, kemudian nanti kalian tempel di situ. Kalian mau poin nomor berapa? Tinggal ditulis aja. Ya, di sini. Ini maaf ya, kertas post-itnya kecil. Kalian boleh dua ya, ambil dua, tulis aja di sini ya. Sama kalian mau tinggal pilih aja salah satunya ya, setiap orang harus berbeda ya, jangan sama. Boleh tergantung kalian ya. Nih, silakan mau ngambil. Mau warna apa? Pink. Warna pink. Merah tuh merah. Ya. Nanti bisa ditempel. Kalau kurang boleh minta lagi. Mau warna apa? Ya, boleh satu aja dulu. Kalau nggak cukup baru dua. Mau warna apa? Yang ini mau warna apa? Warna biru. Warna biru. Kuning. Warna berwarna ya. Mau warna apa? Iya. Karena Tara kan karena Tara mau. Kalau kurang boleh bisa. Nomor 1, masuk kelas tepat waktu. Sepakat tidak? Sepakat. Ya. Berarti kalau nanti di kelas kita ada yang tidak tepat waktu, bagaimana? Beri hadiah. Nanti bisa menghadap wali kelasnya ya? Ya. Oke. Yang kedua, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Oke, bicara yang sopan dan baik. Saling membantu. Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Jadi kalau ada teman kalian yang hilang atau salah diingatkan, jangan dibiarkan. Misalnya belajar di luar. Nah, disuruh masuk, benar kata Arif, jangan dibiarkan aja. Kalian belajar aja teman kalian di luar. Jadi itu kan berarti kita membiarkan teman kita melakukan kesalahan. Ya, harusnya tadi. Ada nggak yang udah ya? Oke, silakan. Ada yang sudah? Sudah. Boleh, tempel. Ditempel. 9539. Terus order. Yang nempelnya cuma di pinggirnya. Oh, Ya, silakan Kohar dulu. Kohar tahu nggak sama ibu disuruh kesini mau apa? Tidak tahu. Oke, Kohar. Tadi ibu dengar dari guru piket katanya Kohar sering datang terlambat ya. Iya. Nah, menurut ingatan kamu sudah berapa kali Kohar datang terlambat? Sudah lebih dari 3 kali. Gitu. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Suatu kesalahan Bu. Baik, Kohar. Membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Namun setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, bagaimana cuma di sini kita bagaimana menyikapi kesalahan itu dan berusaha untuk tidak
melakukannya lagi dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, Kohar setuju? Setuju, Bu. Baik, Kohar. Sekarang kita cari solusinya ya mengenai masalah Kohar tadi. Nah, Kohar sering datang terlambat. Nah, pastinya Kohar punya alasan. Kenapa Kohar sering datang terlambat? Karena saya selalu sering main handphone dan tidur di atas di larut malam. Jam berapa kira-kira Kohar tidur? Kira-kira jam 12 ke atas, tidur tidak pada jamnya. Oke. Kohar tahu nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sudah, Bu. Oke. Datang terlambat itu suatu dengan bertentangan nggak dengan keyakinan kelas kita? Bertentangan, Bu, karena melanggar. Oke. Menurut keyakinan kelas apa? Menurut Kohar ya, keyakinan kelas apa yang sudah Kohar langgar? Tentang kedisiplinan. Oke ya. Berarti disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Karena disiplin diajarkan sejak dini agar keselamatan. Oke. Baik Kohar, betul sekali ya. Dengan disiplin kita bisa menghargai di sekitar kita, bisa menghargai waktu. Kemudian pekerjaan juga tidak menumpuk-numpuk. Nah, jadi dengan disiplin kita bisa melatih rasa kepedulian. Iya. Oke, baik Kohar. Sekarang Kohar kira-kira mau solusinya nih, mau seperti apa? Solusi dari saya tidak akan melanggar norma-normanya di kelas kita dan saya menjalankannya. Berarti Kohar sadar ya kalau misalkan hal tersebut adalah suatu kesalahan. Sadar, Bu. Baik. Kalau salah berarti Kohar harus menaati aturan-aturan yang sudah diberlakukan di kelas dan meminta maaf. baik Kohar. Kohar sudah melakukan hal yang baik tadi ya dengan meminta maaf ya. Berarti Kohar nanti tidak akan terlambat lagi. Kira-kira supaya Kohar tidak datang terlambat lagi harus bagaimana nanti? Harus tidur pada jamnya dan menerapkan kedisiplinan. Nah, baik. Supaya tidak terlambat Kembali ke sekolah. Iya, baik Kohar ya. Kohar sudah menemukan solusinya dan sekarang Kohar harus lebih semangat lagi ya belajarnya, harus lebih disiplin, jadi tidak boleh datang terlambat lagi. Oke, sekarang Kohar boleh kembali ke kelas dan Ibu ucapkan terima kasih ya Kohar sudah mau sudah mau melakukan diskusi dengan Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Nurul. Nurul tahu Ibu panggil ke sini. Tadi ya ada Anindi temen Nurul datang ke Ibu sambil nangis. Kira-kira ada apa ya? Coba Nurul tahu nggak ceritakan kejadiannya seperti apa? Jadi gini Bu, tadi kan ini sedang piket. Iya. Tadi kita kan nanya, terus disampaikan dulu kan sama teman-teman masuk ke sepatu. Iya. Jadi lantainya kotor. Oh gitu. Untuk itu Kak Ibu, benar-benar nangis. Iya. Begini Nurul ya, Ibu tidak mencari siapa yang salah atau yang benar ya. Hanya saja setiap orang kan mempunyai kesalahan masing-masing, pernah ya melakukan salah. Nah, hanya tugas kita adalah belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi berarti Nindi mungkin kesal ya dengan Nurul tadi ya, dengan sikap Nurul tadi sehingga dia menangis dan mengadu ya ke Ibu. Baik, kalau begitu Nurul kira-kira itu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Nurul lakukan tadi? Menghormati sesama teman. Iya betul. Jadi menghormati sesama teman seperti yang tadi ya, seharusnya
ketika ada teman kita yang sedang piket, kita menghormatinya dengan cara membiarkan mereka mengerjakan pekerjaan piket dengan selesai, baru kita boleh masuk. Jadi mungkin Nurul juga seperti itu pasti ada alasannya ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tadi buru-buru Oh, iya. Oh, sehingga lantainya kotor ya karena sepatu Nurul tadi. Oh baik, kalau begitu. Nah, kira-kira Nurul apa yang akan Nurul lakukan dengan masalah yang tadi? Meminta maaf aja Bu. Nah baik, betul ya. Nurul, apa yang sudah dilakukan Nurul itu betul, meminta maaf kepada mereka. Nah, selain meminta maaf, kira-kira solusinya apa biar mereka juga menerima gitu ya? Selain minta maaf. Aku menjadi penanggung jawab untuk piket dan mengurus sekitar kejadian piket dan melaporkannya ke Ibu sebagai wali kelas. Nah baik Nurul, terima kasih ya. Semoga dengan kejadian ini kalian tidak merasa saling saya di ini nih tidak dihargai gitu ya. Jadi kembali rukun lagi ya dengan teman-teman ya, saling menghargai dan menghormati apa yang sudah dilakukan teman kita. Oke ya Nurul, terima kasih. Nurul boleh ke kelas lagi ya belajar dengan teman-temannya. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.